Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi channel Septrisna SPF, dan kali ini saya akan bagikan atau share pengalaman merawat burayak ikan koi dari menetas hingga umur 2 minggu. Sesuai pengalaman saya dan yang saya lakukan setiap hari. Burayak ikan koi ini adalah breedingan atau hasil pemijahan saya dengan cara alami. Cukup dengan menggunakan daun pakis ataupun bisa juga ijuk dan juga tali plastik atau rapia. Untuk telur ikan koi akan menetas sekitar 3-5 harian tergantung suhu dan juga cuaca. Selain suhu air, kualitas air pun akan mempengaruhi keberhasilan untuk menetaskan ikan koi. Karena itu kita harus memperhatikan parameter air yang seimbang dan baik untuk pertumbuhan ikan koi. Untuk meningkatkan keberhasilan menetasnya ikan koi, kita juga bisa menambahkan aerator untuk pasokan oksigen yang cukup. Telur ikan koi sangat membutuhkan sekali cahaya matahari. Karena itu, sebaiknya kita harus meletakkan penetasan ikan koi itu di luar. Namun, jangan sampai terkena hujan, kita bisa menggunakan plastik untuk penutup atasnya, supaya pH air tetap terjaga dan juga tidak akan menghambat penetasan telur ikan koi. Telur ikan koi yang kita tetaskan mungkin saja tidak akan 100% menetas, karena ada beberapa telur ikan koi yang tidak terbuahi ataupun kena penyakit seperti jamur dan juga yang lain-lainnya. Setelah burayak ikan koi berumur 3-5 hari, lalu saya kasih makan dengan kuning telur. Meskipun ada beberapa orang juga yang memberi pakan ikan koi atau burayak dengan kutu air ataupun infusoria. Namun di sini sangat langka sekali dan saya belum bisa untuk membuatnya. Karena itu, saya memilih alternatif yang lebih murah dengan telur. Telur yang saya pakai untuk pakan ikan koi adalah kuning telurnya saja yang direbus lalu dikocek dengan air. Setelah itu kita taburkan. Kekurangan kuning telur yang diberikan pada burayak ikan koi itu akan mengurangi kejernihan air, bahkan akan menurunkan pH atau menaikkan pH. Maka dari itu kita harus rutin membersihkan air ataupun mengurasnya supaya tidak menjadi amoniak dan meracuni burayak ikan koi kita. Burayak ikan koi yang berumur 1 minggu ke atas saya kasih makan dengan cacing sutra. Seharusnya sih kita kasih makan dengan kutu air, namun lagi-lagi di sini sangat sulit, jadi saya kasih makan dengan cacing sutra saja. Pertumbuhan ikan koi sesudah saya kasih makan dengan cacing sutra sangatlah pesat. Dan saya coba untuk kasih makan di tangan saja supaya terbiasa. Dan nantinya ikan koi akan anteng sampai dewasa dan terbiasa dengan tangan-tangan orang atau tangan manusia ya. Yuk naik ayo yang mau. Allah Akbar. Astaga li. Uy, tong berebut. Nah, disinilah keseruan memberi pakan ikan koi ketika sudah besar dan juga sudah terlihat. Karena mereka akan bergerombol dan nafsu makannya juga sangat tinggi sekali. Wah, mantap. Yo, serbu. Kedok itu teh. Si tanco tuh parebut tuh. Kok benyeng-benyeng tadi? Benyeng-benyeng. Desa tinggi tuh panjang nih. Panjang. Ini langsung beak kelilana, das. Coba abis itu kebagian. Alasan saya memberi makan burayak ikan koi dengan tangan langsung adalah untuk mengontrol pertumbuhan dan juga size ikan serta bagaimana kelincahan ikan koi. Karena ikan koi yang sehat itu lincah dan juga nafsu makannya tinggi. Selain itu juga saya memantau pertumbuhan ikan koi yang terlambat, karena akan ada beberapa ikan koi yang pertumbuhan cepat dan juga sangat lambat. Metode ini saya pakai karena saya tidak memiliki kolam yang cukup banyak.
Namun mungkin setelah 1 bulan ke atas, saya akan sortir dan dipisahkan ukuran koi yang cukup besar dan juga yang masih kecil. Karena kalau burayak ikan koi yang terlalu besar tidak dipisahkan dengan yang kecil akan kehabisan makanan oleh yang besar, atau mereka tidak mampu bersaing untuk berebut makanan. Nah, karena itu ikan koi yang tertinggal pertumbuhannya akan terus berlambat, karena mereka tidak mampu bersaing atau berebut makanan dengan yang ukurannya lebih besar. Maka dari itu, penyortiran ikan koi sangat penting sekali. Setelah burayak ikan koi berumur 1 bulan, saya akan melakukan penyortiran untuk mengatasi supaya yang tertinggal pertumbuhannya akan cepat menyusul atau bertumbuh maksimal kembali. Karena jika tidak dipisahkan atau tidak disortir, ikan koi yang kecil atau ketinggalan akan mati ataupun kurus dan terkena penyakit. Selain itu, penyortiran bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan koi yang sudah jelas pertumbuhannya besar dan size-nya akan makin maksimal lagi. Tak hanya itu, penyortiran juga atau pemisahan koi yang besar bermanfaat untuk mengurangi populasi supaya tidak terlalu padat. Karena kolam yang saya punya cukup kecil, yaitu sekitar 2 meter kali 50 cm. Jika dibiarkan dan tidak disortir, mungkin akan kekurangan oksigen dan terlalu padat populasinya. Penyortiran juga dilakukan bukan hanya untuk memisahkan antara koi yang besar dan juga koi yang tertinggal kecil, namun lebih dari itu. Penyortiran dilakukan untuk memilih atau memisahkan antara koi yang berkualitas ataupun yang tidak berkualitas. Contohnya ada grade A, grade B, dan juga grade C. Namun untuk kali ini saya belum bisa mengetahui kualitas ikan koi yang akan bagus dan juga yang akan jelek ataupun kurang berkualitas. Maka dari itu nanti kita akan sortir setelah agak dewasa atau ukurannya besar, supaya motif dan patternnya lebih terlihat. Karena masih belajar, makanya saya masih raba-raba juga. Buat teman-teman yang sudah berpengalaman ataupun mempunyai pengetahuan lebih, boleh di-share dan diketik di kolom komentar. Karena kita akan saling belajar dan juga untuk memperbanyak pengetahuan kita.